Nah, ini dia. Superficial. Jadi, ini sebenarnya produk siapa? Oke, saya akan jawab. Iya. Kasih saya kesempatan untuk menjawab. Oke, siap. Siap. Yang pertama, saya minta maaf dulu dengan masyarakat. Oke. Ada satu videoku, aku menyampaikan bahwa itu produk buatanku. Oke. Itu kehilafan aku. Oke. Aku minta maaf dengan kalian semuanya atas kehilafanku dalam bermarketing lah ya. Oke. Dalam berjualan. Oke. Dr. Richard Lee buka suara terkait skincare DNA salmon miliknya yang ramai diperdebatkan. Akui hilaf, Dr. Richard Lee pun mengaku DNA salmon yang dijualnya adalah repackage dari merek lain. Hal itu diakui Richard Lee usai Denny Sumargo mempertanyakan keaslian skincare tersebut. Di depan Richard, Densu sapaannya mengelupas skincare DNA salmon yang dibeli karyawannya dari Richard Lee. Tak bisa mengelak, Richard Lee langsung meminta maaf. Ia mengaku hilaf telah mengklaim produk DNA salmon yang dijualnya tersebut sebagai miliknya. Kendati demikian, Richard Lee mengaku sudah mengoreksi pemasarannya dengan menyebut DNA salmonnya itu adalah produk dari Korea. Diakui, produk DNA salmon yang selama ini dijual Richard Lee adalah merek Ribeskin yang ditutupi stikernya. Richard menjelaskan tak mungkin berani asal menutup stiker tanpa izin. Ia pun selama ini percaya diri saja lantaran penjualan Ribeskin yang di repackage menjadi DNA salmon miliknya menjadi penjualan nomor 1 di Indonesia. Kemudian, Dr. Richard Lee menjelaskan soal DNA salmon miliknya yang disebut overclaim. Meski kini sudah ditarik BPOM, Richard menjelaskan hal itu bukan karena kandungan DNA salmon yang palsu. Namun, produk tersebut ditarik bukan karena kepalsuannya atau lantaran produk berbahaya. Menurut Richard, produk DNA salmon miliknya ditarik karena masalah izin edar. Richard Lee mengaku kelicikannya tak menaikkan izin DNA salmon sebagai obat. Sebab, jika ia tidak memakai izin kosmetik, regulasinya akan lamban dan baru diizinkan 3 tahun kemudian. So, gimana menurut kalian? Komen. Tapi di video lainnya, video lama juga video lainnya, aku sering mengkoreksi hal tersebut bahwa barang tersebut adalah barang Korea. Itu adalah produk, memang produk itu Ribeskin Pink Shooter namanya. Ini Korea punya ya? Dan aku punya kerjasama dengan perusahaan tersebut. Kalau aku tidak punya kerjasama dengan perusahaan tersebut, aku sudah dituntut orang. Dia akan sulu nih pasti. Sudah pasti bang. Aku diizinkan dan aku punya kerjasamanya. Oke. Kalau enggak, aku sudah dituntut orang dan penjualanku paling banyak se-Indonesia bang itu. Iya, dan ini awal-awal ini. Termasuk awal-awal nih barang. Bang, penjualanku terbanyak di Indonesia bang. Dongnya cuma stikernya doang. Makanya guys, sumpah ini juga semua stiker. Ternyata aku baru tahu kita tuh semua seluruh Indonesia get scam dari DRL itu ya. Ya ampun. Dok, sumpah ya kalau kamu baca VT ini, duit 1,5 juta tuh nggak sedikit loh. Kita tuh banyak orang yang kerja mati-matian sehari tuh belum bisa loh dapetin 1,5 juta, bayangin. Dan kita tuh beli itu karena kita punya harapan gitu ya. Dan kamu cuma sekedar nipu dengan gak tau lah, Tuhan yang bales lah ya. Aku udah sampai nggak bisa berkata-kata lagi karena kamu naikinnya bener-bener yang kayak gede banget. Pantesan aku tuh nggak ngefek guys. Aku tuh biasanya kalau kita beli barang-barang mahal itu at least packagingnya bagus, tapi ini packagingnya tuh nggak banget ya. Jadi dia kayak reok gitu. Tapi ya aku masih percaya aja aku minum. Cuman aku nggak terusin karena setiap kali aku minum ini mahku kambuh. Padahal dokternya bilang kalau ini tuh nggak ngefek di mah, tapi ternyata mahku selalu kambuh. Jadi aku nggak terusin. Dan ini sama aja nggak ada efeknya. Kalau kita ke klinik langsung kelihatan kan DNA salmon. Kalau ini nggak ada efek. Awalnya gue tuh respect banget sama DRL waktu dulu sampai pernah mau masuk penjara waktu itu tuh diangkut-angkut dari rumahnya tuh gue kayak kok gitu ya, sampai digendong-gendong ya, kasian ya gitu kan. Udah gitu kan sampai DRL sendiri kan kayak nge-review produk-produk skincare gitu kan. Cuman karena memang gue kalau skincare itu udah no debat ya kan, gue udah pakai skincare Natasha gue tuh 17 tahun, gue no debat, gue nggak pernah ganti. Nah tapi waktu dia mendeklarkan itu adanya si wet tomato ya kan, buat memutihkan gitu kan, mencerahkan segala macam, itu gue tertarik ya, gue tertarik. Dan karena nilainya juga kan nggak murah ya kan, 1,5 tuh mehong gitu kan. Nah akhirnya gue tuh berpikir, oh iya ya mungkin aja gitu kan, namanya
produk gitu kan pasti ada harga ada kualitas gitu loh, ada harga ada kualitas, disesuaikan dengan kualitasnya gitu loh ya. Tapi nggak nyangka ya gue ya, sampai segitunya barang ratusan ribu dijual 1,5 cuma perkara stiker doang ya, cuma perkara stiker doang nih. Tapi jujur ya, jujur ini kalau kandungannya bener-bener terbukti tidak mengandung si white tomato, bener-bener lu nggak punya hati nurani ya, lu sudah pembohongan publik gitu loh ya kan. Karena tulisan lu oke, WT di dusnya, tapi stiker lu itu tulisannya white tomato, yang which is ada loh sesuatunya itu bukan brand ya. WT itu bukan brand, tapi itu adalah kandungan. Kalau misalnya tidak ada, terus lu tempel ada, dan lu jual dengan harga tinggi, ya sumpah sih, gue nggak nyangka aja lu segitu nggak punya hati nuraninya. Apa yang lu gembor-gemborin di konten-konten lu, ya kan? Lu berbagi lah, lu menolong lah, lu ngadain podcast lah, lu nolong banyak orang lah, mau nyekolahin lah apa segala macem. Kalau ini bener dok, ya kan? Sumpah ya, lu bener-bener gak punya hati nurani punya. Ya. Coba deh, makanya klarifikasi deh. Ya kan? Klarifikasi dengan benar. Klarifikasi. Ya, seluruh netizen ini menunggu klarifikasi lu. Dengan bahasa yang sederhana. Ya. Biar tenang nih kita. Ya, biar tenang nih Indonesia. Ya. Thank you. Pesan terbuka untuk Bang Denny Sumargo. Gue mohon untuk Bang Denny, karena bahasan debat antara Doktif dan Dr. Richard itu semakin luas, dari white tomato, hasil uji lab, microneedling, dan lain-lain. Gue sangat-sangat berharap Bang Denny itu bisa mengundang beragam panelis yang kompeten dan sesuai dengan pembahasan debatnya. Karena jangan sampai ini cuma jadi debat kusir yang bikin rame sosial media tanpa adanya titik temu atau bentuk pertanggungjawaban yang berhak didapatkan oleh masyarakat. Jadi tolong banget undang pihak-pihak yang diperlukan. Misalnya undang orang BPOM yang ngerti tentang regulasi, undang ahli kimia, apoteker, atau orang yang ngerti tentang industri skincare. Kalau bisa undang juga orang legal yang ngerti tentang hukum terkait masalah ini. Atau pihak-pihak lainnya memang diperlukan asalkan mereka itu kompeten, relevan, dan benar-benar netral. Bukan yang menyerang salah satu pihak secara terus-menerus. Intinya yang bisa memberikan penilaian secara objektif. Di sini Bang Denny udah mendapatkan kesempatan yang luar biasa untuk mempertemukan kedua belah pihak. Jadi saya harap kesempatan ini dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kepentingan masyarakat semua. Semoga video ini nyampe ke Bang Denny, dan silakan teman-teman bagi yang ingin memberikan saran di kolom komentar. Peace out. Dokter Richard, untung kagak ada Doktif, ya kan? Kebayang nggak kalau ada Doktif di sana? Lu aja diserang dengan Bang Densu, dengan dosen kecantikan aja udah begitu dan blunder kemana-mana, ya kan? Udah kagak fokus itu. Ya, gimana kalau ada Doktif? Awalnya gue berpikir, oh iya ya sayang ya nggak ada Doktif ya, gitu kan? Oh sayang juga ya nggak ada pihak Badan POM gitu kan? Ya, cuma setelah gue tonton lagi berkali-kali cuplikannya, untung ada Doktif loh. Aduh, jangan-jangan bisa dijambak kalau lu di sana. Aduh, ya ngeblunder kemana-mana ya kan. Sebenarnya banyak banget yang pengen gue komentari ya guys, banyak banget yang pengen gue komentari. Lu di podcast itu banyak banget celak, gue kasih tahu. Ya, di podcast itu banyak banget celaknya, ya. Mulai dari si tomat putih, ya kan? Terus dari si DNA lele, ya kan? Banyak banget itu celaknya. Ya, banyak banget celaknya. Ya. Nah, gak bisa disamakan. Di luar negeri sana dengan di sini tuh gak bisa disamakan, guys. Ya. Ada beberapa hal yang bisa diadopt. Tapi kalau khusus untuk yang perlu kayak Badan POM, ya kan, yang menyangkut dengan tubuh, buka, atau apa yang dimakan, itu nggak bisa disamakan. Kalau digital iya, ya kan, kayak digital itu iya, gitu ya, nggak bisa disamakan guys,
Ya, oke, banyak banget ya. Nanti gue bahas satu per satu.